Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Habib, ceramah nggak penting, yang penting jawab salamnya banyak benar. Kalau jawab salam, beri salamnya sunnah, jawabnya wajib. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa si'at, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal muhtaramun, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, ini sepuh masyarakat, para habaib, para kiai, para guru, para juama. Mudah-mudahan para habaib dan para juama yang hadir pada malam hari ini disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, selalu diberi keberkahan di dalam kehidupannya. Alhamdulillah para guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Mahbub Al-Habib Reza bin Yahya, Al-Mahbub Al-Habib Riza bin Yahya. Mudah-mudahan para habaib yang hadir pada malam hari ini menambah kemustajaban doa-doa kita, diangkat semua doa-doa kita, dipersembahkan khusus untuk orang tua kita, untuk ibunda kita yang pada malam hari ini dihaulkan oleh keluarga daripada sahibul baik. Amin ya Bapak. Para guru di antaranya yang hadir pada malam hari ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita dikumpulkan oleh Allah di majlis yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan segala hajat niat daripada sahibul habib, sahibul baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, berbagai macam rangkaian nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah masih dalam suasana di bulan Rabiul Awwal. Tadi udah dibacakan yang namanya Maulid Sintuduar. Kira-kira ada yang hitung adanya udah berapa banyak sholawat yang kita baca? Ada yang hitung adanya? Kagak kehitung di malam kita bersolawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan selawat yang kita baca disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam marilah kita haturkan kepada seorang manusia yang mulia, dimuliakan oleh Zat yang amat mulia, manusia besar yang dibesarkan oleh Zat yang maha besar, manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang maha agung,
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul pada malam hari ini, sholawat yang kita baca mudah-mudahan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tanda cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berhak semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan yang namanya syafaat. Amin. Amin. Yang amin yang agak-agak habis mulutnya kesumpalan habisan. Benar ya? Lebih-lebih yang pada malam hari ini duduknya kita di tempat ini, inilah salah satu bukti tanda cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil yang namanya gunung, memanggil yang namanya batu, tidak berkaki, tidak bertangan, hadir datang kepada baginda Rasul. Kita yang punya kaki, yang punya tangan, malam hari ini dipanggil, ada nggak yang kagak datang? Ada nggak yang kagak datang? Ada. Datang kita pada malam hari ini, inilah salah satu keberkahan, kebahagiaan. Terlebih-lebih di bulan Rabiul Awal ini, mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bakalan mendapatkan yang namanya syafaat. Bahkan di dalam maulid An-Nabi dikatakan, di dalam pasal terakhir, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fantazala fitra'ahu wa istinshara وازداد كرسي هيبة ووقرا وامتلأت السماوات وانوارا وتنجت الملائكة تحريرا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا ilaha illallah wallahu akbar. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir daripada seorang ibu yang namanya Siti Aminah, seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini bergembira. Bergembira dengan datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada malam hari ini, kalau bukan karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita semua nggak bakalan hidup yang namanya di alam dunia. Lawaka ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, aku akan tidak ciptakan yang banyak dunia ini beserta isinya. Benar tidak? Kalau bukan baginda Rasul, makanya ketika pada malam hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan di majlis haul di dalam rangkaian bulan Rabiul Awal, sekaligus dalam pada malam hari ini mengingat yang namanya kematian orang tua kita, wafatnya orang tua kita, ibunda kita, Ibu Rosana binti Hajar dan tentunya orang tua kita Bapak Hamzah bin Abdul Rahim. Pada malam hari ini ingatkan, uzkuru ma'asina wa takun, kata baginda Rasul, ingat-ingatlah kebaikan kepada orang yang sudah meninggal, antaranya orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita. Ini pada malam hari ini diingatkan. Kafabil mauti wa idho, sesungguhnya dengan kematian menjadi penasehat. Kalau malam hari ini kita diundang duduk di tempat ini, begitu banyak jamaah yang hadir, padahal saya nggak kenal yang namanya almarhumah, yang namanya almarhum saya nggak kenal, bahkan ngalamin juga kagak. Benar nggak?
begitu banyak jamaah yang dihadirkan oleh Allah dalam rangkaian majlis haul ini tanda orang tersebut adalah orang yang min akhir khair, orang yang penuh dengan kebaikan daripada semasa hidupnya. Bahkan pada malam hari ini, kalau malam hari ini kita berkumpul di majlis haul, tinggal bagaimana diri kita. Besok kalau kita mati, kita punya anak, kita punya bini, kira-kira didik ini tidak seperti ini. Pak, saya mau tanya, kira-kira kalau kita meninggal, bini kita bikin haul apa dia kawin lagi? Bikin haul apa kawin lagi? Mau ngapain bikin haul? Dia nggak bandak dapat, badan masih cakep, yang mau masih banyak. Bikin haul apa kawin lagi? Dua-duanya serakah. Alhamdulillah almarhum dan almarhum pada malam hari ini girang sekali. Anaknya mengumpulkan daripada saudaranya, keluarganya, dibikin acara seperti ini, diundang para habaib, diundang para guru, para ulama, tetangga kiri kanan semua diundang dalam rangkaian bersedekah. Kemudian apalagi bersilaturahmi. Kalau kita seandainya kita punya anak kira-kira begini kagak? Kalau di hari kita udah lihat bagaimana keluarga Sahibul baik, dia bisa bikin acara seperti ini. Lantas bagaimana dengan diri kita? Sebenarnya ini juga pengingat buat kita, pelajaran. Kabarul mauti wal itu sesungguhnya dengan kematian tersebut menjadi nasihat buat kita. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kesempatan pada malam hari ini tadi sudah disampaikan yang namanya pembacaan maulid, zikir, tahlil, tahmid, kemudian surah Yasin. Itulah rangkaian yang terbaik yang pada malam hari ini kita kirimkan khusus buat orang tua kita yang sedang dihaulkan. Kira-kira kalau seandainya orang tua kita kemarin, alhamdulillah guru kita Al-Muqarrab Ustaz Haji Jalaluddin, dia kemarin sudah berangkat. Kalau kemarin dia berangkat haji, dia melaksanakan pada haji 1 bulan ini, dia bawa duit, kemudian duitnya habis. Coba tanya, duitnya habis nggak dia? Masih ada Ustaz? Ada reanimasi? Kalau duitnya habis, lantas bagaimana? Bingung apa yang dilakukan? Dia telepon anaknya di Indonesia, tolong kirimin gua duit nih, duit habis. Bagaimana caranya? Transfer. Kira-kira sampai ada? Sampai ada? Kalau punya duit ditransfer sampai. Nah, seperti inilah pada hari ini. Artinya tadi rangkaian kebaik surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, maulid, itulah terang-terang doa buat orang tua kita yang dihaulkan pada malam hari ini. Senang dia girang, alhamdulillah, cucu gua, anak gua, semuanya pada malam hari berkumpul dalam rangkaian memberikan doa-doa buat orang tua kita. Bahkan luar biasa, malam hari ini tadi saya tanya pada Bang Jainal, ini haul yang keberapa? Udah 30 kali. Benar? 30 benar? 30. Artinya kalau 30 setahun sekali, 30 tahun. 30 ada waktu yang sangat lama. Tetapi alhamdulillah ini bisa seperti sampai malam hari ini dibikin acara kepada seperti ini. Inilah dia bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah diberikan sampai saat ini. Dia masih mengingat yang namanya kebaikan orang tua, kebaikan daripada bapak-bapaknya, ibunya. Bahkan
kalau saya mau mabuk, saya punya majlis setiap malam berdoa itu kepada seluruh jamaah ketika beristighfar. Kalau kita mungkin beristighfar astagfirullahaladzim, ya Allah cukup. Tapi bagaimana kita mengingat daripada orang tua kita, kita bagaimana mengingat namanya guru-guru kita, orang yang berjasa kepada diri kita. Sekarang kira-kira saya mau tanya, ini kalau kita nggak punya bapak, nggak punya ibu, bisa lahir tidak? Lalu ada yang lahir dari pohon pisang, dari pohon kelapa, ada yang mana orangnya? Kagak ada, pasti dia punya bapak, dia punya ibu. Kemudian setelah dia lahir, lantaran daripada jasa bapak ibu kita, siapa lagi orang berjasa kepada kita? Nih para habaib dengan mengajarkan ilmu-ilmunya, kita bisa tahu, kita bisa baca Quran, kita bisa yang namanya isi dunia ini. Makanya ketika saya beristighfar, istighfar kita persembahkan khusus untuk orang-orang tua kita. Astagfirullahaladzim li abi wa ummi, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni bapak dan ibuku, orang yang telah berjasa kepada diriku. Termasuk siapa? Termasuk mertua. Mertua jangan dianggap kalau kita kagak dikawin sama anak-anaknya dia kagak dapat. Benar nggak? Ini termasuk daripada mertua laki kita, mertua perempuan kita. Kita udah mohon ampun, ya Allah ampunkan dosa bapakku, ibuku, mertuaku, semuanya kita sudah minta ampun. Kemudian siapa orang yang berjasa kepada diri kita? Mungkin kalau seandainya saya nggak pernah ngaji sama Habib, nggak pernah, saya nggak bakalan bisa ngomong di depan. Yang ada juga di pojok lagi ngapain, makanin kacang. Benar apa benar? Yang makan kacang di pojok makan aja nggak apa-apa. Siapa lagi? Astagfirullahaladzim li ustadi, astagfirullahaladzim li ustadi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kita. Bahkan sehebat apapun kita nanti di alam kubur, kira-kira ditanya nggak guru kita? Guru yang memberikan syafaat, ada jamaah saya. Bahkan ada dalam satu riwayat, ada seorang dia masuk di dalam neraka, kemudian dicemplungkan oleh Allah di dalam neraka paling bawah. Kira-kira kalau neraka paling bawah, gesem apa gesem? Gesem apa itu? Di depan dia ada pantat dandang. Gesem udah kagak kelihatan, tapi ketika di situ dia masih, ya guru, asati ya guru. Akhirnya gurunya Abu Quraisy dipanggil sama Allah. Cik, apa benar itu gurunya? Kenapa itu di alam neraka ini nyebutin nama-nama kamu? Akhirnya gimana? Dicoker-coker. Tahu dicoker-coker? Di dalam neraka dicoker-coker. Akhirnya benar. Aku udah gak nenalin. Lah ini orang udah itu bagaimana nenalin? Pernah ngaji juga kagak. Gitu. Akhirnya itu saya dulu ketemuan acara haul. Saya pernah mencium tanganmu buat dia. Akhirnya benar, dengan sapanya Habib diangkat orang tersebut, dimasukkan ke surga. Tapi jangan salah, jidatnya hitam, bukan karena sujud, bukan, karena memang dia bekas ada di neraka. Bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam rangkaian haul ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya manusia yang di alam dunia ini pasti yang akan namanya kematian. Kalau di malam kita berkumpul, kita bikin haul, apakah nanti lusa kapan, entah kapan, kita pun akan seperti ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz.
siapapun jabatannya, siapapun pangkatnya, apapun kedudukannya, mati atau mati? Pasti atau pasti? Pasti. Tinggal bagaimana amal perbuatan kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul dengan para guru, para ulama, para habaib. Mudah-mudahan inilah yang kita harapkan. Seperti apa? Rodoh min riyadil jannah. Benar nggak? Kalau rodoh min riyadil jannah yang pertama ada nyata-nyata di mana? Di masjid Nabawi di kota Madinah. Kemudian mana lagi? Majlis taklim. Insyaallah mulai saya lihat diceritakan itu. Saya tetap berat, saya nanti sama dia dikaget orang itu saya ngomong ini. Jangan ngomong sama guru ya. Majlis taklim itulah taman roda. Nah seperti sekarang pada malam hari majlis zikir, inilah yang namanya rodoh min riyadil jannah. Bahkan tanpa sengaja kita diundang oleh sahibul bait, kita duduk di tempat ini, duduk di taman surga. Kira-kira kalau duduk di taman surga adem apa adem? Tenang apa tenang? Makanya jangan salah, kalau orang lagi tarik duduk di taman surga, kalau dia ngantuk wajar. Benar nggak? Orang adem, iya dong, gurunya ngomong kemana ada kemana, saking enaknya dia ngantuk. Ada yang begitu orangnya. Bahkan ketika kita duduk pada malam hari ini bersama para guru alim ulama, duduknya kita di taman surga, bagaikan kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang model begini sholat 1000 rakaat, ada yang mana orangnya? Ada nggak? Jangan kata 1000 rakaat, kita terawih aja, bener nggak? Milik imam. Kalau imamnya yang tuaan dikit, yang lama ada, udah pindah, bener ya? Pindah aja dah ke musola Nurul Kamil, pindah lagi ke Darussalam, pindah lagi ke Sono Al-Jamjam, pindah. Itu yang 20 rakaat tambah titir 3 rakaat. Kemudian apa lagi? Ketika kita duduk bersama para guru, para alim ulama di tempat ini pada malam hari ini, bagaikan kita melayat 1000 jenazah. Mungkin kalau kita ngelayat sih biasa, benar gak? Tapi bukan hanya sekedar ngelayat. Kalau ngelayat biasa, begitu datang assalamualaikum ya ahla jenazah, muka lihat mukanya cakep banget, taruh duit tadi pas belum pulang. Ini bukan seperti itu. Ketika kita 1000 jenazah, kita dari apa? Dari pertama memandikan, mengkafankan, mendoakan, memakamkan, menguburkan. Bagaimana pahalanya? 2 bagian daripada gunung Uhud. Gunung Uhud kalau yang udah berangkat haji, masya Allah, betulnya bukan awal ya, luar biasa. Kemudian apa lagi? Bagaikan kita nengokin orang sakit 1000 orang. Kalau orang sakit 1000 orang, ini Pak RW ada nggak Pak RW? Pak RW datang hari Pak RW? Pak RW dari Kemandoran Tunggu, dari ujung terus semuanya. Masyarakatnya sakit, yang sehat dia doang ditengokin. Dari satu rumah pindah semua. Sekarang mau jauh-jauh dah, dia bawa terus 1 kilo ada satu. Besok berhenti jadi RW. Iya takut. Tanpa terasa pada malam hari ini dengan daripada undangan sahibul bait, alhamdulillah kita kumpul yang namanya di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ini tempat penuh berkah tidak? Berkah tidak? Ntar kita pulang kira-kira bawa apa? Bawa ilmu, ada HP bawa berkah. Cuman tangan-tangannya nenteng. Ketika kita kumpul di dalam suatu majlis, kita bertemu dengan para guru, para ulama, para kiai. Alaikum bi mujalasatil ulama wa istima'il kalamil hukama. Ketika kita duduk, kita memandang wajahnya Habib yang begitu indah,
wajah yang begitu membuat sejuk hati kita, turun rahmat hidayah keberkahan ganjaran pahala tanpa terasa melonjor kita, senderan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini berkat apa? Berkat wasilahnya Sohibul Baik, dia bikin acara seperti ini. Kemudian apalagi anak, dia punya anak waladun soleh. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ketika kita sudah menyembah Allah, kita meyakinkan keimanan kita kepada Allah, kemudian siapa lagi orang yang tentunya harus kita sayangi, kita hormati dalam kehidupan kita? Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni, kedua orang tua kita. Ridho ridho walidain, ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya orang tua. Alhamdulillah di malam almarhum dan almarhumah punya anak, punya cucu, mudah-mudahan dijadikan anak yang birrul walidain. Amin. Apa Pak? Amin. Udah dikasih makan tiba amin aja susah. Daripada makna sesungguhnya haul malam hari ini, anaknya dikumpulin segala macam, alhamdulillah. Coba ada dalam rangkaian bagaimana anak yang dia berjasa kepada orang tuanya, bagaimana kisahnya Uwais Al-Quraisy, benar nggak? Begitu hebatnya dia cinta kepada ibunya. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia belum berjumpa, dia belum bertemu dengan yang namanya Oi, tapi dia udah tahu. Kenapa? Baginda Rasul tinggal di kota Mekah dan Madinah, Uwais Al-Quraisy tinggal di Yaman. Bahkan sampai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menutup mata, belum ketemu. Makanya disampaikan kepada sahabat, apabila nanti engkau berjumpa yang namanya, engkau minta doa kepada dia. Sesungguhnya siapa Uwais itu? Uwais Al-Quraisy adalah seorang pengembala kambing. Benar? Pengembala kambing dia. Mungkin kalau pandangan gambaran kita disuruh ketemuin, ketemuin orang di sono di Jawa Timur, suruh temuin, pasti paling wah jangan-jangan itu orang kaya, bener gak? Orang hebat. Pas begitu ditemuin dia apa? Seorang pemulung. Itu gambaran daripada sahabat Nabi. Siapa nggak sebenarnya? Nggak tahu dia hanyalah seorang pengembala. Karena apa dia bisa diangkat derajatnya tinggi? Karena dia mencintai daripada orang tuanya. Itu luar biasa. Uwais Al-Quraisy seorang pengembala sapi, pengembala kambing. Kemudian bagaimana caranya dia ingin membahagiakan daripada ibunya? Dia akan menggendong ibunya dari kota Yaman ke kota suci Mekah dalam rangkaian melaksanakan ibadah haji. Dia latihan, Pak. Latihan dulu. Jangan nggak tahu begitu. Kita main bola ini di kemakoran ada cahaya buana, ini benar ya? Kita main bola cahaya buana. Padahal dulu musuhnya saya dari kafe. Latihan dulu, diambil tuh yang namanya kambingnya yang besar-besar, dia ajak ditaruh di pundaknya, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Akhirnya temannya bilang, itu Uwais ngapain tuh asalnya, jangan-jangan udah gila kan? Aku ingin membentuk badanku biar kuat, akan aku naik gendong ibuku nanti ke kota suci Mekah, aku akan laksanakan yang namanya ibadah haji. Nah, di situ sekarang ada dalam benak kita. Rangkaian 30 tahun dibikin acara seperti gini. Kira-kira mampu nggak diri kita begitu? Benar nggak? Yang ada nih terus terang kita orang Betawi siapa nih? Orang Betawi nggak? Orang Betawi yang ada makanan baik yang ada di luar di kantong ini. Iya, benar ya. Kalau bikin begini yang ada juga ya, yang udah biarin dah, yang udah tinggal kita. Tuh, kalau orang terkenal orang Betawi bikin ambaknya, nggak boleh dikata apa.
apa ini hari begini aja. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika pada malam hari ini kita diingatkan akan kematian. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, Abdul Mukminin, Abdul Mukminin Abdul. Dia apa katanya? Sesungguhnya siapakah orang mukmin yang paling terbaik? Kata baginda Rasulullah, ahsanul khuluq, akhlak yang terbaik. Siapa ada sebut khuluqil azim? Cuma baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi. Di malam hari ini, dengan adanya wasilah hal seperti ini, mudah-mudahan akhlak kebaikan kita pun kita bisa mengikuti yang namanya akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Lizikril maut, mengingat yang namanya kematian. Sekarang saya mau tanya nih, ini rata-rata umurnya masih pada muda semua nih. Masih berapa? 14 tahun sisanya. Udah tanpa terasa undangan panggilan secara langsung di masjid Darussalam, udah tinggal sedikit lagi. Tinggal kita sisa-sisanya. Mari sama-sama dengan mengingat kebaikan. Kira-kira yang hadir udah berapa kali ingat mati sehari ini? Ada nggak yang ingat mati? Kata baginda Rasul, itulah orang yang terbaik. Banyak-banyak mengikat yang namanya kematian. Atyas kata ini orang yang sempurna, orang yang baik, dia banyak mengikat kematian. Ini malam hari ini pun kita diingatkan dengan kematian. Kalau hari kita diundang, artinya kita diingatkan dengan kematian. Jangan kira enak. Ini malam hari kita diingatkan. Bahkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sedang bersama Sayyidina Umar. Ketika dia sedang berdiri, maka lewatlah jenazah. Orang sedang membopong jenazah. Kemudian orang tersebut dia ketika dia menyadari sambil membicarakan yang namanya kebaikan. Guru mahasina ngotakun kebaikannya diceritai. Kata baginda Rasulullah, wajib nih orang wajib. Kemudian datang lagi yang satu dari belakangnya, kemudian lewat. Di belakang pun lagi menceritakan bagaimana jenazah yang sedang dibopong. Kata baginda Rasulullah, wajib nih orang wajib. Bertanya sahabatnya, Rasulullah, apakah yang termasuk yang kau maksud dengan wajib tersebut? Ketika mayat sedang dibopong, mayat diusung, orang yang mengiringi membicarakan yang namanya kebaikan. Wajibat alaihul jannah, kata baginda Rasul, maka wajib dia masuk surga. Kemudian yang satu orang yang disebutkan yang namanya keburukannya, wajibat alaihil nar, maka wajib dia masuk api neraka. Makanya ketika diundang kita pada malam hari ini, banyak kita menyebut yang namanya kebaikan almarhum. Mudah-mudahan almarhum di alam kuburnya pada malam hari ini dia sedang senang bergembira, diberikan transfer doa yang luar biasa, kiriman semuanya luar biasa pada malam hari ini. Bahkan kalau kita lihat nih, alhamdulillah ada pisang, ada jeruk, ada salak, ada anggur, ada kue kacang, ada kue bolu. Mungkin kalau ukuran kita, ya ini nggak seberapa, habis makan habis, benar gak? Benar gak? Lanjut lagi. Nggak seberapa makan air di dalam gelas. Mungkin kalau kita beli 1.500 atau 1.000 perak, ada artinya. Tapi ketika kita sedekahkan buat orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal, yang pada malam hari ini kita bikin haulnya, begitu senangnya luar biasanya. Alhamdulillah. Nilainya ini alhamdulillah. Makanya dengan
12 kurang 2 jam. Hadirin jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dalam rangkaian haul pada malam hari ini banyak sekali kebaikan-kebaikan. Bahkan pada malam hari ini pun kita sudah paling tidak kita sudah melaksanakan yang namanya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai sini aja ya. Saya terus terang mohon maaf nih deh. Dari habis maghrib kebetulan tadi ada jamaah saya meninggal mendadak. Jadi jam 3 saya dikabari, Ustaz nih katanya ntar gimana nih. Udah saya bilang merhatiin nyari, nggak usah pakai ditunda-tunda. Saya bilang repot, sebenarnya kesianan, nanti ada ajak balik kalau kata orang Betawi. Udah akhirnya dimandiin semua segala macam, selesai sampai maghrib kurang 5 menit tuh. Udah bawa. Akhirnya telepon Haji Korek, Bang Haji saya minta 1 lubang besar buat ente. Bukan, kalau saya bilang ada nih jamaah tolong. Ya udah akhirnya lah keluarganya udah nangis aja buat bunyinya sakit tuh. Udah akhirnya saya perhatiin sampai masih berbuk mandi. Udah pagi ini selesai. Saya bilang nih mohon maaf ya, terserah kalau ente mau tahlil aja keluarga. Saya nggak bisa, kenapa pada maghrib tadi saya harus di dan subur ada sedikit kecil-kecilan maulid. Tadi Bang Jena udah teleponin dulu, saya buruan nih habis ntar keburu pulang nih katanya. Iya siap sebentaran, saya bilang gitu. Jadi ini hari saya dari habis maghrib belum pulang. Bahkan insya Allah besok doain saya ada undangan ke Malaysia ya. Doain semua jamaah ya, dalam rangka tentunya menatin utuh-utuh ya, mungkin mau sunat saya diundang besok insyaallah ya. Doain. Makanya ini saja, mudah-mudahan pada pertemuan kita pada malam hari pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Sekali lagi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada pembahasan saya yang kurang adab, kurang berkenan, dan juga saya mohon kepada para habaib, inilah tentunya apa yang saya sampaikan. Kalau memang ada salah-salah kata, bukan tentunya apa yang memang inilah kebodohan diri saya. Kesempurnaan semuanya ada Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau doa tutup mah tutup pintu aja udah. Baik, mari sama-sama sekali lagi saya mohon dibukakan pintu. Mudah-mudahan apa yang tentunya saya sampaikan mudah bermanfaat untuk diri pribadi. Kalau memang ada jamaah yang berkenan silahkan diamalkan, paling tidak buat diri kita. Baik, mari sama-sama sebelum kita tutup kita baca surat Al-Fatihah khusus untuk almarhum dan almarhumah yang pada malam hari ini di mungkin acara kaumnya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosanya, diberikan rodah min riyadil jannah kepada anak cucunya, keluarganya pada malam hari ini telah mengeluarkan biaya apa yang dikeluar, mudah-mudahan dijadikan sedekah dan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran pahala yang berlipat, dan juga anak-anaknya mudah-mudahan dijadikan anak orang lagi soleh dan soleha. Kita semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, memudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita, dan juga dikuatkan iman dan Islam dalam diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus untuk guru kita para habaib, mudah-mudahan pun dia selalu dalam lindungan Allah, ilmunya nafi barakah manfaat untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah.